Ini tentang hati dan darah Sumba. Cinta dan peduli Sumba, tempatnya di sini. Mala purum Rini au bukai purpurum Beli jika dulu kenapa pangguan depan keban lambut lambut purum Hari ini akan tanah buhung pak dunia kan lu talar ganap dinu himatum dunia kalau luhan nambal linjak Nah, kami ingin sebenarnya orang-orang muda itu yang menjadi guru untuk mengajar sesama anak Marapu. Tetapi karena keterbatasan itu saya memberikan apresiasi juga kepada kepala sekolah di SMA Negeri Rimbi Bapak Ibu. Bu, ini kan terkait dengan harapan tadi bahwa ke depan jangan sampai ada situs-situs Marapu yang kemudian tergerus oleh investasi dan modernisasi. Mungkin bisa lebih ditegaskan. Kalau terkait dengan situs, Iya. tempat ritual, Iya, iya. Biasanya itu kan memang kalau di Padang biasanya kan di Ketua Tenjara, Ketua Rembo, Ketua Padang biasanya tiap tahun kan dilakukan ritual di tempat-tempat tersebut. Memang selama ini kan tidak ada perlindungan dari penghayat Marapu sendiri, mereka hanya turun setiap tahun sekali karena sebenarnya itu barang kan tidak perlu dijaga, tapi kan hadirnya investasi ini kan tidak pernah melibatkan masyarakat, khususnya masyarakat adat atau penghayat Marapu yang masih melakukan ritual di tempat-tempat tersebut. Nah, ketika investasi itu masuk dan misalnya di contoh kemarin investasi perkebunan tebu itu kan tanpa diketahui oleh masyarakat, tiba-tiba saja sudah ada land clearing di situ, ada pembebasan lahan yang dimana tadi disampaikan oleh Pak Direktur bahwa ada waktu itu sampai ada masyarakat adat yang masuk penjara karena dia mempertahankan tempat-tempat ritual tadi. Nah, kasus-kasus seperti ini kan sebenarnya tidak perlu terjadi andai kata ada kerjasama yang baik antara investasi dengan masyarakat adat, antara pemerintah daerah juga. Ini yang kedepannya mungkin yang harus kita benahi bersama-sama. Ya. Kalau data sementara yang dimiliki oleh BPM di Sumba Timur, itu berapa penganut? Jumlah penghayat Marapu di Kabupaten Sumba Timur, data terakhir yang saya dapat itu 2000 Januari sampai Desember 2020 kemarin, itu dia masih di 16.000 sekian, 16.000 berapa tepatnya saya itu, tapi di atas 16.000. Nah, ini data ini yang sudah mengganti identitas agamanya menggunakan kepercayaan. Belum yang masih pinjam agama. Jadi validasi datanya itu masih yang 16.000 ini sudah valid. Nah, kalau yang pinjam agama itu yang masih banyak. Itu bisa berapa yang pinjam? Itu yang saya tidak tahu. Karena kan itu kan ini orang kan punya kepentingan masing-masing kenapa dia pinjam agama. Itu kenapa jadi sampai diasumsikan mereka itu terkategori pinjam agama? Karena mereka kan berkepercayaan. Jadi mereka menggunakan agama, misalnya kayak mayoritas kita kan Kristen. Jadi mereka menggunakan Kristen. Nah, ini kemarin ketika yang saya temukan ketika mengurus di administrasi perkawinan mereka, ketika menerbitkan akta perkawinan Marapu, itu banyak saya temukan yang beragama Kristen, tapi sebenarnya dia orang Marapu. Jadi saya kan juga bertanya, kenapa kau itu sebenarnya, kenapa kau minta surat perkawinan dari Marapu?
seharusnya kok ikut ini apa di gereja untuk itu supaya apa dilayani apa surat perkawinan itu. Kemudian tidak, kami orang Marapu memang hanya karena waktu itu ketika kami mengurus administrasi itu dari desa sembarang saja pasang beragama Kristen tanpa ada konfirmasi dari kami. Jadi ketika sudah dicetak agamanya menjadi Kristen. Nah, yang menariknya lagi orang tuanya Kristen, ada yang anaknya sebentar KTP di apanya dia, agamanya dia jadi kepercayaan. Ini yang temuan-temuan yang saya itu ketika melakukan advokasi ketika apa tentang penerbitan surat perkawinan Marapu banyak sekali.